Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Kanggo. Soda molek. Nah, ini nih tidak tahu mau ngomong apa lagi. Ya, ini hari ini kita etnis Rote. Jadi kalau saya bilang soda molek, Mama jawab saya, Neo Ita Basan. Kita ulang. Ya, soda molek, Neo Ita Basan. Ya. Mama, hari ini kita dalam budaya, ya Gemit menetapkan bulan Mei itu sebagai bulan budaya. Kira-kira hari ini Bapak Mama, adakah di antara kita yang tidak mengenakan busana daerah, yang datang dengan kosong-kosong, maksudnya tidak bawa selendang juga? Ya. Artinya Bapak Mama, bulan budaya ini mengingatkan kita mengingat tentang identitas kita. Jangan melupakan budaya kita. Ya. Terkadang Bapak Mama kita cenderung lebih pada celana umpan daripada kita pakai sarung. Ya, tapi saya lihat di sini Bapak Mama, karena saya di atas ketinggian. Tapi saya perhatikan di sini tidak ada yang pakai rok mini. Tidak ada ya Bapak Mama. Mama yang pakai rok mini, tidak ada. Atau laki-laki yang pakai celana setengah tiang. Karena sadar bahwa kita adalah orang yang berbudaya. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita dalam etnis Rote. Dari awal kita menyanyi Bapak Mama, kalau pas lagu bahasa Rote kita takut-takut kas keluar suara karena takut salah ucap. Bukan salah ucap tetapi salah menyanyi lagi, itu fatal juga. Ya, jangankan bahasa Rotenya, bahasa Abui pun juga Bapak Mama paling kita kaku juga. Ya, itu setiap tahun Bapak Mama kita rayakan. Bahasa Abui sendiri juga kadang agak repot kita omong, apalagi orang punya bahasa. Dan terima kasih Bapak Mama, saudara-saudari yang hari ini, ya kita tepuk tangan untuk ini anak-anak PAR dan guru PAR yang menampilkan tarian dari Rote, walaupun belum pernah pi Rote. Toh cukup kita pakai dompung bahasa, kita pakai dompung bahasa daerah, cukup kita pakai dompung pakaian, cukup kita menari, cukup. Ya, tidak harus kita sampai di Rote. Tetapi kalau ada memungkinkan, kalau sampai Rote ya, pergilah ke Rote. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan tema mengenal jalan kebenaran yang membawa hidup. Siapa yang datang pagi ini dengan gelisah? Ada yang gelisah kok Bapak Mama? Tidak. Menurut Bapak Mama, gelisah itu baik atau tidak baik? Iya, betul. Ya, Bapak Mama, gelisah itu tidak selamanya tidak baik. Kita agak berbeda ya Bapak Mama, berbeda. Gelisah itu bisa punya makna yang positif, tetapi gelisah juga punya makna yang negatif. Pada umumnya Bapak Mama, kalau omong soal gelisah, itu artinya bahwa orang yang tidak tentram, orang yang tidak bahagia, orang yang tidak sukacita, dia merasa khawatir, suasana hatinya itu tidak enak, ya, karena perasaan yang cemas. Dia tidak sabar, ya. Tetapi gelisah ini juga membuat orang karena takut. Perasaan takut itu selalu ada. Tetapi cenderung bahwa gelisah ini ada yang bermakna positif. Kalau seandainya
Sudah lonceng ketiga, lalu kemudian Bapak Mama masih di rumah, masih siap-siap. Itu Bapak Mama kira-kira gelisah atau tidak? Gelisah. Artinya bahwa gelisah itu bukan arti bahwa tidak baik, tidak tenang. Artinya bahwa ibadah sudah mulai tetapi saya masih di rumah, saya belum siap. Artinya gelisah itu membuat kita supaya kita cepat untuk berjumpa dengan Tuhan. Atau orang gelisah kalau dia kerja capek, lalu dia tidur, dia lupa berdoa. Mungkin bagi orang yang tidak pernah berdoa, baginya itu hal yang biasa-biasa saja. Betul ke tidak Bapak Mama? Tetapi kalau orang yang sudah dan sering dan terus-menerus berdoa setiap hari dalam hidup, dia pasti akan gelisah. Aduh, tadi malam saya tidur, saya lupa berdoa karena kecapaian. Atau Bapak Mama yang sudah ada suami dan istri, kalau istri malam-malam keluar dari rumah atau suami keluar dari rumah tanpa pemberitahuan, lalu sampai tengah malam juga, sampai subuh juga belum kembali. Kira-kira di sini yang istri dong gelisah atau tidak? Kalau suami pergi tanpa pemberitahuan, lalu tengah malam jam 1, jam 2, jam 3 subuh juga dia belum kembali rumah. Kira-kira gelisah atau tidak? Ya. Ada yang jawab karena dia tidak ada suami. Toh? Itu dia aman-aman saja. Itu kan versinya dia karena dia tidak ada suami. Dia peluk bantal apa boleh buat karena memang dia tidak ada suami. Karena yang tidak ada istri juga dia tidak akan gelisah. Kok siapa yang ganggu dia? Tapi bagaimana dengan orang yang ada istri, ada suami? Apalagi musim dingin begini Bapak Mama. Pasti gelisah. Saya selalu berbagi saya pun kawan-kawan pendeta, saya bilang begini, kawan-kawan. Saya dulu sebelum menikah, apalagi di Kaneka itu saya gelisah. Saya tiru-tiru tengah malam. Saya bilang, ini kapan saya ada istri? Karena memang gelisah Bapak Mama, apalagi subuh. Ini dong mulai ketawa. Subuh itu membuat kita berpikiran ini tidak normal. Kita akan pikir tapontas apa maksudnya pikir kemana-mana Bapak Mama. Jadi saya bilang kawan-kawan pendeta, ingat umur dan cepat sudah, daripada hidup dalam kegelisahan yang membuat kita tidak tenang. Bantal itu bukan abadi yang membuat kita nyaman. Aku ikut tidak Bapak Mama. Jadi sudah jangan bertahan dengan kesendirian. Ya. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, rupanya juga murid-murid hidup juga dalam kegelisahan. Ya. Mereka bukan dalam arti gelisah yang negatif, tidak. Tetapi firman Tuhan saat ini, dia berbicara tentang konteks bagaimana murid-murid pada saat itu bersama dengan Yesus. Tetapi kemudian mereka akan berpisah dengan Yesus. Hidup bersama, lalu kemudian ada perpisahan. Bapak Mama sedih atau tidak? Hidup bersama, lalu kemudian ada perpisahan. Sedih kan? Sedih. Sama seperti ibu dan bapak, tiba-tiba Tuhan mengambil duluan bapaknya, suaminya. Dia sedih. Dia menangis. Dia gelisah sekali dalam diri. Bukan dalam arti negatif, tidak. Karena ada kehilangan dalam diri. Bapak yang selalu menemani, selalu menaruh kecintaan kepada anak-anak, lalu kemudian anak-anak menjalani hidup tanpa seorang ayah, pasti gelisah. Sama juga seorang ayah
berjalan tanpa ibu. Pasti gelisah. Atau anak yang disayangi kemudian pergi meninggalkannya. Pasti dia menjalani hidupnya dengan kegelisahan. Ada kecemasan, ada kekhawatiran. Kenapa kami sama-sama lalu kemudian Tuhan ambil dia duluan? Itu kan begitu. Murid-murid juga merasa gelisah. Karena ada perjumpaan, ada juga perpisahan yang menyakitkan. Seolah-olah Bapak Mama harapan mereka itu menjadi hilang. Karena ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka menaruh kekuatan mereka pada Yesus. Tetapi pada saat yang sama, mereka harus berpisah dengan Yesus. Jadi sebelum perpisahan itu terjadi, di ayat 1 bilang, jangan gelisah. Tuhan tahu tentang apa pergumulan murid-murid pada saat mereka hidup berjalan sendiri. Secara psikologis Tuhan tahu perasaan mereka. Bahwa batin mereka tidak akan tenang, mereka akan rasa galau. Karena mereka akan berpisah dengan guru, dengan Yesus yang selama ini mereka bersama-sama. Dan bacaan kita ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Ini merupakan sebuah kekuatan kepada murid-murid. Kalau saat dan nanti mereka berpisah, mereka sudah ada kekuatan di dalam diri. Mereka bisa melayani. Mereka bisa melakukan pelayanan mereka tanpa Yesus. Artinya bahwa murid-murid sudah menjadi orang yang dewasa. Orang yang bisa bekerja sendiri tanpa pemimpin mereka. Ingat Bapak Mama, bahwa terkadang orang bekerja karena pemimpin ada. Dan terkadang orang tidak mau bekerja karena pemimpin tidak ada. Yesus kasih kuat mereka. Iman mereka itu jangan seperti anak-anak, kekanak-kanakan. Tetapi mereka harus dewasa secara iman, supaya mereka melakukan sesuatu tidak bergantung pada pemimpin mereka. Bapak Mama perhatikan, di dunia instansi di kerja manapun, kalau pemimpin tidak ada, pasti mereka juga tidak ada. Atau pemimpin yang suka terlambat, mereka akan lihat bahwa pemimpin saja terlambat, saya juga terlambat, kok kenapa? Atau pemimpin yang tidak loyal dengan pekerjaannya, anggotanya pun juga melihat bahwa kok pemimpin saja tidak loyal, kerja setengah-setengah, kerja tidak penuh, tidak sungguh-sungguh, maka saya pun juga kerja setengah-setengah. Bahkan sama sekali tidak mau bekerja. Bapak Mama, saudara-saudari, Tuhan tahu tentang kondisi murid-murid. Jangan gelisah mengingatkan kepada murid-murid supaya mereka bisa berjalan sendiri. Mereka bisa melakukan sendiri tanpa dikomando lagi. Mereka bekerja karena mau ada niat yang terpancar keluar dari hati mereka untuk bekerja. Ingat Bapak Mama, melayani, bekerja dimanapun, kalau terpaksa, tidak akan menghasilkan kualitas yang bagus. Kalau orang bekerja tanpa dipaksa, tanpa disuruh-suruh,
dia punya inisiatif sendiri untuk bekerja, kualitasnya akan baik. Milikilah rasa kecintaan terhadap pelayanan. Milikilah rasa kecintaan terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Karena hukum tabur tuai akan berlaku bagi kita. Ketika Yesus mau melakukan perpisahan dengan murid-murid, Yesus menguatkan mereka. Saya pergi untuk mempersiapkan tempat. Di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Bukan hanya Yesus mempersiapkan tempat. Bukan hanya Yesus menyediakan tempat bagi murid-murid, tidak. Tetapi pada saat yang sama Yesus juga akan kembali membawa kita ke tempat yang Yesus siapkan. Artinya bahwa segala sesuatu itu Tuhan siapkan bagi kita. Yesus telah menyediakan tempat bagimu. Dan Yesus juga yang sama akan datang dan membawa kita ke tempat itu. Ke rumah Bapa. Di sana itu tempat yang membuat orang bahagia. Tempat orang yang senang. Bukan tempat orang hidup dalam kesusahan. Tetapi ingat juga bahwa tempat akhirat atau tempat yang Tuhan sediakan itu ada. Dan pasti kita akan ke sana dan kita akan menikmati. Tetapi ingat juga bahwa kita juga harus menciptakan tempat di dunia ini yang membuat orang rasa nyaman. Yaitu sorga. Sorga itu kita harus hadirkan di dunia ini. Bagaimana kalau kita tidak menghadirkan tempat yang nyaman sorga di dunia ini? Bagaimana kita akan mau merasakan tempat yang Tuhan sediakan bagi kita? Ciptakanlah suasana yang nyaman bagi saudara-saudaramu. Ciptakanlah suasana yang nyaman bagi teman-teman kerjamu. Ciptakanlah suasana yang nyaman buat istri, suami, dan anak-anakmu. Ciptakanlah suasana yang nyaman. Jadi omong soal rumah itu Bapak Mama bukan hanya omong soal hostnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris host dan home itu berbeda. Omong soal rumah, fisik, rumah itu berapa kali berapa itu host. Tetapi kalau home itu omong soal suasana. Kenapa orang membangun rumah itu sangat megah, sangat mewah Bapak Mama? Tetapi mereka tidak pernah merasa aman. Tidak pernah merasa damai. Berbeda dengan orang yang rumahnya sangat sederhana. Tetapi ada home, ada suasana yang nyaman, tenang. Yang mereka alami. Jadi Yesus merindukan bukan hanya sebatas hostnya saja. Bangunan rumahnya, bentuk rumahnya berapa kali berapa. Tetapi suasana yang kita ciptakan, yang kita hadirkan di dunia ini. Murid-murid Bapak Mama, firman Tuhan hari ini omong soal Thomas dan Filipus. Thomas dan Filipus ini punya karakter, punya tipikal orang yang dekat sekali dengan Tuhan. Thomas yang disebut Didimus, Bapak Mama, kalau kita perhatikan di Yohanes 11 ayat 16, bacaan kita di pasal sebelumnya, dia bilang, marilah kita pergi juga untuk bersama-sama dengan dia. Artinya terkesan bahwa dia punya inisiatif
untuk mengajak murid-murid yang lain untuk datang kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya datang kepada Tuhan, tetapi ada komitmen bahwa hidup dan mati harus bersama-sama dengan Yesus. Itu sebuah keputusan yang dilakukan oleh Thomas Didimus dalam bacaan pasal Yohanes pasal 11 ayat 16. Artinya bahwa dia sadar bahwa Thomas ini punya tugas. Menjadi murid itu artinya bahwa punya tugas dan tanggung jawab untuk membawa orang kepada jalan yang benar. Tetapi juga harus mengambil sebuah komitmen, keputusan bahwa bukan hanya mengikuti Yesus, tetapi harus siap untuk mati bersama dengan Yesus. Sama juga dengan Filipus. Filipus ini orang yang meyakinkan Nathanael, temannya, untuk bersamanya menemui atau berjumpa dengan Yesus. Itu Yohanes pasal 1 ayat 45. Jadi artinya bahwa dua murid ini, baik Thomas dan Filipus, punya gaya kepemimpinan yang berbeda. Mereka membawa orang yang belum mengenal dengan Yesus. Mereka mau meyakinkan orang untuk berjumpa dengan Yesus. Karena banyak orang tidak tahu jalan datang kepada Yesus. Banyak orang yang bingung untuk datang berjumpa dengan Yesus. Tetapi Thomas dan Filipus ini menjadi dua sosok yang tampil untuk meyakinkan murid-murid yang lain dan kepada orang banyak, untuk membawa mereka, membawa keraguan murid-murid itu supaya mereka lebih yakin datang kepada Yesus. Yesus bilang, percayalah kepadaku. Kenapa orang yang percaya kepada Tuhan lalu kemudian diatur jarak dengan Yesus? Karena hidupnya itu ragu-ragu. Kepercayaannya itu tidak penuh, Bap Mama. Keraguan itu, Bap Mama, bukan hanya masalah kita mengenal Yesus, Bap Mama, ikut Yesus. Karena firman Tuhan bilang, kamu belum mengenal siapa saya sesungguhnya. Percaya tetapi belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, maka muncul keraguan. Maka Yesus bilang, percayalah kepadaku. Terkadang kita mulai meragukan sesuatu yang kita percayai, termasuk Tuhan yang kita sembah. Kalau banyak beban, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah rumah tangga, terkadang muncul keraguan. Tapi ingat Bapak Mama, jangan, yang suami istri jangan saling meragukan. Ya. Jangan. Kita ragu karena belum mengenal Yesus yang punya kuasa itu. Sehingga terkadang membuat kita ragu dan mengatur jarak dengan Tuhan. Di pasal ini Bapak Mama, Yesus memperkenalkan dirinya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tetapi kalau di pasal sebelumnya, pasal 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa yang datang kepadaku, kalau melalui aku, dia akan selamat. Tetapi kalau tidak melalui aku, dia akan binasa.
Dan pada saat yang sama juga di pasal 10 ayat 11, Yesus juga memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah gembala yang baik. Dan terkhusus bacaan kita, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya tidak ada jalan yang lain, Bapak Mama. Menurut kita, jalan hidup kita pasti baik. Tapi belum tentu menurut jalannya Tuhan. Bapak Mama, dalam peraturan lalu lintas juga ada yang mengatur. Kalau lampu hijau, tandanya apa Bapak Mama? Jalan. Kalau lampu kuning, hati-hati. Kalau lampu merah, stop, ya, berhenti. Tapi kita kadang tidak dalam hidup ini, Bapak Mama. Kadang di jalan Tuhan itu Tuhan memberikan kita seperti lampu kuning. Waspada. Hati-hati. Tadi Marta menyanyi lagu apa? Di dunia ini jahat kok, bagaimana? Maksudnya lagunya. Ya. Jadi lampu kuning itu seperti lalu lintas itu jelas. Ada jalan yang Tuhan kasih supaya kita hati-hati. Jangan ceroboh. Jangan cepat masuk, jangan cepat terjerumus. Ada di dalam. Karena bisa kita binasa. Kalau kita salah memilih jalan Bapak Mama, kita akan jatuh dan kita akan binasa. Jadi lampu kuning itu supaya kita harus waspada. Makanya kalau orang tidak hati-hati, lampu merah bilang stop, dia gas terus. Dia tidak rem. Hati-hati itu, kalau lampu kuning hati-hati itu, jangan terlalu, kalau orang timur bilang manapa, jangan terlalu cepat. Kalau sini bilang apa? Cepat bilang apa bahasa daerah? Abui? Apa? Iya, walekang. Jadi kalau masih ada lampu kuning, orang berseru di situ. Nia mama alekang, jangan dulu. Dia kalau sudah jatuh, jangan ikut jatuh. Bapak Mama. Jangan sampai dia salah. Padahal kita sudah ada di perbatasan jalan lampu kuning. Hati-hati. Karena dia jatuh juga dia cari kawan. Bilang, Nia mama alekang. Cepat. Nah kita juga terpesona dan jatuh jadi kita. Cepat ke sana. Ternyata jalan yang dia sudah ada di situ itu jalan yang salah. Ya. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak mau supaya murid jatuh di jalan yang sama. Yesus mau supaya murid-murid itu fokus kepada jalan kebenaran, yaitu Yesus itu Bapak Mama. Yesus memberikan jaminan. Dia tidak hanya mempersiapkan jalan, tetapi kalau orang memilih jalan kebenaran pasti dia akan selamat. Amin kok Bapak Mama. Tapi kalau orang tidak memilih jalan kebenaran, ikut Yesus pembawa, pasti dia akan binasa. Maka kita kerja juga harus ikut jalannya Tuhan. Ikut itu kebenaran Bapak Mama. Kebenaran tetap kebenaran, kejahatan tetap kejahatan. Jangan kompromi. Amin kok Bapak Mama. Terkadang Bapak Mama kita salah jalan itu karena banyak komprominya. Amin kok Bapak Mama. Kompromi. Di dunia kerja manapun Bapak Mama, terkadang kompromi. Aturan kadang-kadang tidak atur itu tapi karena kompromi. Ingat, banyak kompromi itu membawa kita kepada kebinasaan. Banyak kompromi itu terkadang membawa kita kepada kecelakaan. Banyak kompromi itu akan membawa kita kepada sebuah ganjaran. Jangan pernah kompromi. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Itu adalah jalan kebenaran. Bapak Mama,
firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kepada murid-murid dan saya juga Bapak Mama. Kalau Bapak Mama minta sesuatu, mintalah di dalam nama Tuhan. Kadang kita salah. Karena memang konteks orang Yahudi banyak yang meragukan kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya mereka salah jalan dan meminta bukan dalam nama Tuhan, nama yang lain. Sehingga itu membuat mereka tidak nyaman dalam hidup. Yesus bilang kepada murid-murid dalam firman Tuhan ayat 13-14, kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepadaku dalam namaku. Artinya bahwa kalau dalam nama Yesus kita minta sesuatu Bapak Mama, maka harapan kita hanya fokus dan penuh kepada Yesus yang kita minta. Tidak ada yang lain. Tapi kalau kita minta Tuhan, lalu kemudian Tuhan belum jawab kita tidak mau berdoa lagi karena putus asa, karena gelisah, tidak tenang dalam hidup, kita pasrah saja. Hidup orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan bukan pasrah, tetapi mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bapak Mama, dalam bulan budaya ini ada filosofi orang Rote dengan filosofi mau tua do leve bafi. Mau tua do leve bafi. Ada yang tahu di arti? Tidak. Ya. Artinya bahwa orang Rote itu Bapak Mama hidup dari mengiris nira dan memelihara babi. Itu konteks kehidupan orang Rote. Tiap hari Bapak Mama, makanya Bapak Mama sudah minum gula Rote. Ya sudah. Beda gula Rote dengan gula sabu. Kalau Rote dia agak cair, sabu dia ya lengket-lengket begitu. Ya. Itu mata pencarian mereka Bapak Mama. Dan itu merupakan sebuah nilai kehidupan bagi orang Rote. Dan memang benar karena mata pencarian mereka itu tiap hari hanya nira. Dan mereka masak gula Rote. Tetapi mereka juga beternak babi. Itu konteks kehidupan. Jadi jangan paksa bahwa di Kanakai juga kita harus mengiris tuak. Di sini tuak ada di mana? Bilang kami di sini juga suka minum. Nira jadi harus. Tuak ada di sini. Nah ini tuak ada di mana? Di sini tidak ada. Tidak ada tuak. Jadi jangan paksakan orang pembudaya masuk di kita Bapak Mama. Tapi kita harus belajar dari filosofi. Itu mata pencarian mereka. Nah kita di sini apa Bapak Mama? Sawah. Sawah berarti Bapak Mama kita harus pegang pacul. Di sini siapa yang tidak mau pegang pacul? Dan sampai seorang pacul bilang itu barang apa? Aku nggak kenal. Itu mati. Dia bilang main lumpur. Bilang aku nggak mau main lumpur. Aku hidup bukan dari lumpur. Mati. Aku mau tidur aja. Saya mau lulur terus. Badan aku tidak mau lecet. Mau lu mati saja. Lu mati duluan daripada lu hidup di dunia ini kalau bikin susah Bapak Mama. Ya. Hari ini Bapak Mama kita ibadah dalam suasana etis. Tetapi kita gabung dengan ibadah pembersihan lahan dan hambur benih. Jadi jangan terlalu lulur itu muka badan dong. Lulur dengan lumpur maksudnya Bapak Mama. Lulur dengan lumpur. Itu lumpur alami yang membawa kehidupan. Amin kok? Amin.
saya mau makan enak harus lulur badan dong itu dengan lumpur. Jangan hanya lulur dengan bengkoa. Apa? Saya tidak tahu itu ibu-ibu dong yang. Tapi saya juga waktu belum nikah, sepupu istri ajak saya untuk lulur. Saya juga lulur. Dan setelah nikah juga perawatan saya lulur. Ini memang ternyata ya mau bikin badan mulus-mulus. Tapi baik Bapak Mama. Kita konteks di Kanakai ini, kita akan mulai bekerja. Jangan alergi dengan lumpur. Lulur badanmu dengan lumpur. Supaya itu membawamu kehidupan kalau mau kenyang. Toh? Kalau mau makan enak harus lulur badanmu itu dengan lumpur. Jangan orang sorong pacul bilang, saya tidak mau, saya pun jari dong ini melepuh. Apalagi yang anak muda nanti bilang, saya pegang saya pun nona tidak mau, saya pun tangan kasar, jari-jari dong kasar. Karena sekarang nona zaman sekarang tidak mau tangan kasar, dia mau lembut. Hai, ini anak-anak muda dong. Kamu mau dia pun tangan lembut, kau atau mau dia pun nasi? Mau dia pun kerja kerasnya. Bukan karena jari dong lembut. Jangan. Ya. Jadi bukan ukuran kita suka dengan orang. Wih, saya pegang dia pun ini, dia pun aduh perawatan kau pun mulus. Mulus kau makan dia pun mulus. Budaya kita Bapak Mama ajar kita untuk kerja. Bukan hanya jatuh cinta dengan orangnya, tapi jatuh cinta dengan kerjanya. Jadi kalau kerja Bapak Mama harus kerja. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.